Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku. Ya, kita akan melakukan percobaan titik berat bidang ya. Kenapa Ibu mengambilnya titik berat bidang? Karena titik berat bidang ini adalah percobaan fisika buat titik berat yang paling mudah, paling dipahami dan bisa dibuktikan dengan lewat rumus. Oke anak-anak, bidang di dunia ini ada dua, disebut bidang beraturan dan bidang tidak beraturan. Bidang beraturan disebut beraturan karena dia punya ukuran yang bisa diukur dengan alat ukur, yaitu mistar. Bidang beraturan ternyata ada dua jenis, yaitu bidang beraturan hanya satu bidang dan bidang beraturan terdiri dari dua bidang atau lebih. Nah, bidang yang beraturan di sini kalian bisa lihat ada segi empat, ada lingkaran, ada setengah lingkaran. Segitiga, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga siku. Bidang ini adalah bidang tidak beraturan. Lihatin anak-anakku. Ini sebuah pohon yang pada saat kalian mau mengukur, ini ukurannya nggak bisa kalian ukur dengan mistar. Berapa ukurannya? Berapa lengkungannya? Kita nggak akan bisa dengan mistar yang merupakan garis lurus. Jadi bidang ini karena nggak bisa diukur, disebut bidang tidak beraturan. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita bisa lihat juga ini. Gambar ini juga bidang tidak beraturan. Anak, ini adalah sebuah bidang. Di buku fisika, bidang titik beratnya punya rumus, yaitu setengah dari panjangnya dan setengah dari lebarnya titik berat bidang ini. Nah, fisika sebetulnya bukan rumus dulu, tapi dapat dicari seperti itu karena dari praktek fisika. Nah, kalau kita lihat yang menurut fisika bahwa ini letak titik beratnya ada di setengah panjangnya dan ada di setengah lebarnya, berarti kalau Ibu ambil contoh ini di 15 cm dengan lebar 10 cm, otomatis kan akan tahu di mana letak titik berat bidang ini. Titik berat bidang ini otomatis di setengah panjangnya 7,5 dengan 5 cm. Didapatlah titik berat itu ada di 7,5,5 cm. Nah, pada saat menempatkan titik berat itu di 7,5,5 cm, kalau kita ambil sebuah pulpen, ya, tapi hati-hati anak-anakku, pulpen yang kalian ambil harus di sini bidangnya adalah bidang datar. Ada dua juga nak, ini pulpennya. Ternyata ini pulpennya ini tidak bidang datar, tapi ini ya lengkung, ada lengkungnya. Ini kita nggak bisa ambil sebagai pondasinya. Pondasinya juga harus bidang datar. Begitu pula kalau kalian ambil pensil ini. Lihat, pensil ini juga bidang lengkung. Jadi dia nggak bisa dijadikan pondasi. Nah, kalau gitu yang terbaik adalah yang spidol ini karena dia bidang datar. Nah, pada saat ditempatkan ya pondasi ini di bidang ini, kita akan melihat bidang ini tidak akan jatuh. Kita perhatikan percobaan fisikanya. Nah, tidak jatuh kan, nak? Kita coba dengan bidang yang lengkung. Apa yang terjadi? Sama-sama di situ. Ya, bisa juga karena dia di tempat ya, tidak di lengkungannya. Oke. Lanjut cobaan dengan pensil ini ya, yang lengkung. Ternyata jatuh. Ini jatuhnya kena angin. Kita ulang. Tetap jatuh ya. Bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Lingkaran paling mudah juga. Dia titik beratnya ada di pertemuan semua diagonalnya.
Berarti dia ada di mana? Ada di tengah-tengah. Paling gampang. Kita coba. Betulkah? Kalau kita letakkan pulpen ini, spidol ini, tidak jatuh kan? Ya. Boleh juga dengan yang pulpen tadi ya, nak. Tuh. Yang lengkung mah bermasalah ya, satu lagi. Sama bermasalah. Jadi akhirnya kita lebih baik pakai spidol ini ya nak ya, seterusnya. Ini bagaimana dengan setengah lingkaran? Setengah lingkaran rumusnya udah berbeda lagi. Tidak lagi di tengah-tengah. Ternyata dia cukup rumit. Punya rumus tersendiri. Nah, menurut fisika yang sudah mencarinya, dia punya rumus titik beratnya ada di 4R dibagi dengan 3pi. Betulkah itu? Kita lihat ya nak ya. Nah, ibu ambil contoh, ini setengah lingkaran ini di 10 cm. Nah, karena kita udah tahu rumusnya, titik berat itu dimasukkan ke rumus Z 0, sampai 4R per 3pi. Kita masukin jari-jarinya 5 cm dibagi dengan 3pi, pi itu 3,14, hasilnya 2,09 atau sekitar 2,1. Setelah itu kita tempatin di 2,1 itu. Betul nggak benda di situ nggak jatuh? Tidak jatuh kan nak? Di 2,1. Kalau ibu di 2, ini 2 ini jatuh. Lebihin lagi jatuh. Nah, berarti ini fisika ini mendapatkan rumus itu tidak asal, tapi dia lewat praktek fisika. Nah, bagaimana dengan bidang-bidang lainnya? Sama. Lihatin. Untuk sama sisi, dia punya rumus. Ini ada alas. Alasnya separohnya. Berarti kita ambil garis tengahnya. Nah, titik beratnya dia punya rumus, yaitu di sepertiga dari ketinggian. Nah, berarti sepertiga dari 12 adalah 4. Berarti itu letak titik beratnya. Kita coba di sini. Berarti benda ini tidak jatuh. Berarti titik ini adalah titik beratnya. Oke, ini segitiga sama sisi. Bagaimana dengan segitiga yang lain? Sama. Ini segitiga sama kaki. Disebut sama kaki udah tahu ya, kakinya yang sama. Sisi ketiganya tidak sama. Sama, dia juga punya ketinggian sepertiganya. Kita ambil nah. Sepertiga ketinggiannya. Tidak jatuh juga kan? Nah. Bagaimana dengan ini? Dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku juga sama nah. Ya ini dia tingginya yang ini. Berarti dia di sepertiganya. Tapi dia nggak akan ada di sini nak. Di pusat titik berat bidang itu. Nah, ini juga ambillah sisi bawahnya sepertiganya. Jadi kalau ibu ambil ini 9 cm nak. Ini berarti dia sepertiga dari 9 adalah 3. Ini sepertiga dari 14 adalah 3,7. Berarti dia di 3,7. Ada di sini nak. Kita tempatin nak. Nah ini. Oke anak-anak, bisa dimengerti?